Bab 3133. Mendapatkan kebebasan. Bang. Mata ketiga dari iblis langit mata tiga menyala bersamaan, kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya. Di dalam mulut yang gelap gulita, tampaknya ada pusaran air. Ditarik dengan hisapan yang kuat, mata merah langsung tersedot ke dalam tubuh iblis langit mata tiga, lalu menghilang. Bocah Qin, aku juga mau pergi. Bagaimana kamu bisa dalam bahaya sepanjang hari? Haha, apakah kamu reinkarnasi dari hantu yang tidak beruntung? Iblis langit mata tiga menutup mulutnya dan menyeringai. Saat kata-katanya membuat Erik Qin terdiam, energi hitam iblis langit mata tiga bergulung dan menghilang di tempat. Erik Qin juga menggelengkan kepalanya. Masalah akhirnya berakhir. Adapun mengapa iblis langit mata tiga muncul dalam laut kesadarannya, alasannya sangat sederhana. Dia tahu sejak lama bahwa mata merah ini pasti tidak jujur dan ingin membunuh semua orang. Dan waktu terbaik, tidak diragukan lagi adalah ketika semua orang baru saja melintasi tanah berbahaya dan lelah, terutama setelah hukuman langit dia berlalu, waktunya jelas lebih baik. Jadi setiap kali hukuman langit berakhir baru-baru ini, Erik Qin berkomunikasi dengan iblis langit mata tiga terlebih dahulu. Sudah 3 kali menunggu orang ini. Untungnya, kerja keras terbayar, mata merah tidak tahan dan menembak, dan tujuannya tercapai. Jika tidak, tanpa membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya, berpikir bahwa dia telah memenangkan kemenangan besar, akan sulit bagi dia untuk benar-benar bisa menyelamatkan Johan Ni sepenuhnya. Dengan gerakan pikiran, dia membawa jiwa Dewa Vinola Su dan yang lainnya kembali ke dunia luar. Saat ini, tanpa kendali mata merah, lingkaran sihir telah lama menghilang. Energi hitam benar-benar hilang, sekitarnya kembali seperti semula. Erik Qin menggunakan teknik rahasia untuk menarik jiwa dewa masa kembali ke dalam tubuh mereka. Sambil menunggu semua orang pulih, Erik Qin datang ke Johan Ni lagi. Menunjuk jarinya di antara alis Johan Ni, kerohanian kembali memasuki laut kesadaran Johan Ni. Jiwa dewa Johan Ni saat ini pucat, dengan mata terpejam dan kepala tertunduk, duduk bersila di sudut laut kesadaran. Energi hitam di sekitarnya telah menghilang, tetapi dia telah bertahan selama 500 tahun, telah membentuk kebiasaan, dia sangat lemah dan tidak bisa mendeteksi situasi di sekitarnya secara langsung. Melihat hal itu, Erik Qin mengulurkan tangannya dan menghembuskan energi kehidupan yang seperti ular berkelok-kelok yang terbang ke dalam jiwa Dewa Johan Ni. Dipenuhi energi kehidupan, Johan Ni hanya merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tiba-tiba berendam di sumber air panas. Dikelilingi oleh energi dingin selama bertahun-tahun, dia yang tanpa merasakan kehangatan sekian tahun pun tidak bisa menahan diri untuk bangun secara bertahap. Begitu membuka matanya, Johan Ni terkejut melihat semua energi hitam yang familiar di sekitarnya menghilang secara misterius, dan terlihat jernih di laut kesadaran. Hanya tubuh Erik Qin yang melayang tidak jauh darinya, yang tersenyum padanya. Teman seiman Qin, kamu berhasil. Johan tidak bermimpi, kan? Melihat tidak ada lagi energi iblis mata merah di laut kesadaran, tubuh Johan Ni gemetar. Ekspresinya tidak percaya, bahkan wajahnya gemetar. Selama 500 tahun, dia telah berperang melawan kultivasi iblis yang mengerikan ini. Aura pihak lain, bentuk laut kesadarannya, hampir terukir di benaknya. Tapi sekarang, karena kemunculan Erik Qin, semuanya hilang. Johan Ni bahkan merasa bahwa dia bisa meninggalkan laut kesadaran dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya kapanpun dia mau. Perubahan yang menggetarkan dahsyat ini membuat Johan Ni tidak bisa menahan kegembiraannya. Ya, teman seiman Ni, ini juga hasil dari kepercayaanmu padaku, kata Erik Qin. Teman seiman Qin, sebenarnya, aku tidak punya pilihan saat itu.
tetapi aku tidak menyangka kamu benar-benar menyelamatkan aku, kata Johanni sambil tersenyum masam. Tapi itu sama pentingnya saat kamu bisa menetapi janji. Dugaan mata merah tepat sebelumnya, ia terbang ke laut kesadaran Johanni untuk berbicara tentang rencananya dalam waktu singkat. Dia mengambil inisiatif untuk mencari mata merah untuk bekerja sama, dan memberikan iblis ini pil dewa untuk mempercepat pelahapan. Jika Johanni merasa putus asa dan benar-benar menyerahkan pilihan untuk menyerahkan kendali tubuhnya kepada mata merah, maka rencananya akan gagal. Untungnya, Johanni bertahan sampai akhir. Memikirkan hal ini, Erikin hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari para pejuang kebanggaan yang paling terkenal di masa lalu, selama 500 tahun, ketika tidak ada harapan di depan mata, ia terus berjuang dengan ketua iblis mata merah dan tidak pernah menyerah. Keuletan dan kesabaran semacam ini, hanya master di atas level Johanni yang bisa melakukannya. Teman seiman, karena kamu sudah pulih, maka aku akan pergi. Sampai jumpa di luar. Erikin tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Saat ini, Johanni memperhatikan bahwa dalam kesadaran lautnya, Erikin sengaja menekan kerohaniannya, hanya mengepung sekitarnya beberapa meter saja dan tidak menekan ke kejauhan, hatinya pun semakin bersyukur. Meski tidak memiliki banyak rahasia dalam laut kesadaran, Erikin sebagai juru selamatnya, selain menyelamatkannya, juga memperhatikan privasinya, itu cukup menghargai dirinya. Teman seiman Kin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mulai sekarang, hidup Johan adalah milikmu. Johanni mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan Erikin kembali ke tubuhnya. Johanni berdiri dan memberi hormat kepada Erikin. Tidak perlu. Setelah keluar, lebih banyak bantu saja sekte kebenaran aku, itu sudah cukup. Erikin tersenyum. Teman seiman, yakinlah, selama aku tidak mati, sekte kebenaran akan baik-baik saja. Johanni mengingat nama sekte kebenaran dan berkata dengan serius. Belakangan, Erikin juga menanyakan pil mujarab apa yang dibutuhkan Johanni untuk pemulihan. Bagaimanapun, dia telah dikuasai oleh mata merah selama ratusan tahun, beberapa bantuan diperlukan untuk mengembalikan kekuatan aslinya. Johanni juga tahu situasi saat ini. Setelah berterima kasih padanya, dia tidak terlalu sungkan dan munafik, dia mengatakan apa yang diperlukan. Tapi Erikin tidak bertanya mengapa Johanni terinfeksi setan wilayah asing. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dia tidak begitu penasaran. Kakak, kamu sudah bangun. Sementara Erikin dan Johanni sedang mengobrol, semua orang secara bertahap bangun. Membuka matanya dan melihat Johanni dengan senyum di wajahnya, Sindini berkedip dan memanggil tanpa sadar. Sialan, Johanni, kamu belum mati. Aku bunuh kamu. Si kultivator botak terkejut dan mengeluarkan senjata ajaib. Tuan Chen dan yang lainnya terbangun dan melompat kaget saat melihat Johanni. Bunuh apa? Kalau ketua iblis itu masih ada, kita semua sudah mati. Ini Johanni teman seiman yang asli, rencana Erikin berhasil. Finola Su menghentikan kerumunan sambil tersenyum. Johanni yang asli, gadis suci, kenapa aku tidak mengerti? Semua orang sedikit bingung, apa maksud dari rencana Erikin. Selanjutnya, Finola Su menjelaskan secara singkat kepada semua orang, kemudian semua orang tahu bahwa yang sebelumnya adalah siasat Erikin. Tapi teman seiman Kin, siasatmu terlalu menakutkan. Ketika aku kehilangan kesadaran, aku merasa seperti benar-benar mati. Si kultivator botak tersenyum pahit. Maaf semuanya, jika kita tidak membiarkan orang ini berpikir kita sudah pasti mati, kita tidak akan bisa menaklukkannya, jadi kita hanya bisa mengambil risiko, kata Erikin meminta maaf. Tapi meskipun terlihat berbahaya, sebenarnya tidak apa-apa. Lagi pula,
Mata merah tidak bisa menelan semua jiwa dalam waktu singkat. Bersambung.